Ya, selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Petang edisi Selasa 7 Juli 2020 bersama saya Dadi Ramadan. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan di tema kita pada sore hari ini kita akan membahas efektifkah metode pembelajaran secara daring. Sebetulnya kalau kita membahas terkait dengan metode pembelajaran selama pandemi COVID-19 atau bisa disebut dengan pembelajaran jarak jauh, memang kalau kita lihat banyak sekali keluhan-keluhan dari siswa terutama yang akhirnya mereka merasa pembelajaran yang biasa secara tatap muka ini banyak hambatannya melalui daring, dan kita akan membahas sebetulnya apa saja yang menjadi hambatan terkait dengan pembelajaran daring dan apakah efektif jika metode pembelajaran secara daring ini diperpanjang oleh Menteri Pendidikan. Dan nanti kita akan membahas hal tersebut dalam topik utama. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini pemirsa. Headline media online yang pertama datang dari Kompas.com. Di sini membahas Menpan RB sebut bahwa tak ada penerimaan CPNS tahun 2020 dan 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengatakan tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, Cahyo mengatakan untuk penerimaan kedinasan seperti sekolah kepolisian dan militer akan tetap terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sementara itu, menurut Cahyo, seleksi CPNS formasi 2019 yang sempat tertunda akan tetap dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Adapun Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Hari Wibisana mengatakan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB CPNS 2019 akan dilaksanakan pada Agustus hingga Oktober 2020. Dan di media online selanjutnya kita membahas detik.com. Di sini membahas diguncang gempa 6,1 bahwa Pemkab Jepara tak ada laporan kerusakan. Gempa bumi berkekuatan magnitud 6,1 skala Richter terjadi di 53 km wilayah barat laut Jepara, Jawa Tengah. Guncangannya dirasakan di sejumlah daerah di Jawa, namun pemerintah Kabupaten Jepara mengatakan hingga saat ini tidak ada laporan kerusakan akibat gempa tersebut. Sekretaris Daerah atau Sekda Jepara Edi Sujatmiko mengatakan belum ada laporan kerusakan terkait kejadian gempa tersebut. Meskipun demikian, menurutnya di Jepara sudah ada alat untuk mendeteksi gempa bumi. Dan menurut Edi, di Jepara sudah terpasang satu alat deteksi gempa bumi dan alat itu sebagai monitor jika terjadi gempa bumi di daerah Jepara. Dan di media online selanjutnya pemirsa, di sini Tempo.com membahas Indonesia bisa harap turis domestik, Singapura malah masih rugi. Organisasi Pariwisata Dunia atau UNWTO memprediksi wisatawan domestik bakal menggerakkan bisnis pariwisata pada masa new normal dan Indonesia bisa menjadi permisalan. Namun untuk Singapura, meskipun memiliki pilihan berwisata dalam negeri tidak cukup untuk menggerakkan ekonomi dari pariwisata yang mendatangkan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 288,6 triliun rupiah. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan efektifkah metode pembelajaran secara daring. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Menyusul protes dari orang tua murid terkait aturan usia yang dianggap menggagalkan banyak peserta masuk sekolah negeri, Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kemendikbud membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda merekomendasikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta meninjau ulang kriteria usia pada PPDB zonasi, sebab usia tidak mencerminkan dunia pendidikan. Syaiful Huda juga mendesak Disdik DKI Jakarta dapat memastikan seluruh siswa yang terdiskriminasi PPDB DKI dapat bersekolah di lokasi terdekat. Dalam mandat Permen 44 nomor 19 itu sebenarnya ada mandat bahwa kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi setiap tahun. Ketika hasil evaluasi bahwa dibutuhkan penambahan kelas,
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal penerimaan peserta didik baru. Menurut Dede, kebijakan tersebut cacat hukum. Kesalahan utama Dinas Pendidikan DKI Jakarta adalah telah mendahulukan faktor usia dan bukan zonasi. Takutnya ini menjadi presiden bagi daerah lain, kemudian daerah lain mengambil penerjemahan yang sama. Ya. Jadi silahkan nanti kami akan minta atas izin Pak Ketua tentunya, kita minta kementerian, tolong yang ini dipending dulu. Ya, diulang dulu untuk yang zonasi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, jika membicarakan terkait dengan efektifkah metode pembelajaran secara daring, pandemi COVID-19 memang mengancam menurunnya kualitas pendidikan dan menghilangkan hak siswa untuk belajar. Namun di sisi lain, pandemi ini membawa siswa kepada dua pilihan, yaitu menemukan cara baru untuk belajar atau mereka tidak berdaya dengan keadaan ini. Dunia pendidikan di era new normal terus berbenah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswa, di mana model pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring dikembangkan dan berangsur-angsur mulai diterapkan. Di sini Komisi 10 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan baik kelebihan maupun kekurangan terhadap metode pembelajaran daring yang diberikan dan harus bisa mencapai ke daerah 3T atau daerah yang belum memiliki fasilitas IT dan jaringan internet. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian meminta kepada Dikti agar perlu menyiapkan langkah afirmatif dalam menghadapi kelemahan manajemen di PTS sehingga mahasiswa bisa tetap menjalankan pendidikannya ataupun kemampuannya untuk berwirausaha melalui daring. Di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui sulit menentukan efektivitas metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang selama ini dilakukan. Karena menurutnya efektivitas belajar daring tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Pemirsa, nanti kami akan membahas terkait dengan permasalahan ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Komisi 10 DPR RI mendorong sektor pariwisata di Indonesia dibuka kembali secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mendukung rencana pemerintah membuka wisata alam dan konservasi yang dinilai memiliki resiko rendah terhadap penyebaran virus corona. Namun perlu ada ketegasan untuk tetap membatasi pergerakan masyarakat ke daerah wisata. Seluruh pihak sebaiknya tidak menganggap new normal sama seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau ada instruksi yang keras untuk menghadapi new normal ini dengan cara yang baik. Kami mendukung pemerintah apabila pengetatan itu tetap diwaspadai, nggak boleh dibuka begitu saja terlalu lebar. Jadi ada proses dalam 3 bulan ke depan, buka sedikit, buka sedikit, buka sedikit. Jadi bukan pelonggaran, karena kalau pelonggaran tuh yang terjadi adalah semua orang langsung masuk. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf memprediksi pandemi COVID-19 masih terjadi hingga akhir tahun ini. Namun sektor pariwisata perlu pemulihan dengan cara bertahap. Kementerian Pariwisata harus membuat petunjuk teknis secara rinci untuk memudahkan Pemda dan pengelolaan tempat wisata. Sektor pariwisata sangat terpuruk, pasti pengen loncat lagi. Tetap harus bertahap. Ya, juknis ini menjadi penting karena selama ini juknis ini belum jelas. Di bawah di daerah itu menerjemahkannya beda-beda. Contoh kayak dunia pendidikan aja, masih ada yang masuk hari ini masuk sekolah, itu nggak boleh. Oki dan Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait efektifkah pembelajaran jarak jauh atau daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengakui sulit untuk menentukan efektivitas metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang selama ini dilakukan. Menurutnya efektivitas belajar daring tidak bisa diukur dalam waktu yang singkat. Dan ia menuturkan pembelajaran daring di Indonesia banyak sekali ditemukan kendala, mulai dari keterbatasan alat pendukung seperti gawai, masalah ekonomi dalam membeli paket data, hingga jaringan yang belum merata ke pelosok maupun wilayah terpencil. Pengamat pendidikan dari Universitas Brawijaya Aulia Lukman Aziz mengatakan,
Proses pembelajaran yang dilakukan selama pandemi COVID-19 memberikan sebuah pelajaran penting, di mana kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ternyata lebih efektif dibandingkan dilakukan secara daring. Lukman mengatakan dalam proses belajar mengajar secara tatap muka ada nilai yang bisa diambil oleh siswa seperti proses pendewasaan sosial, budaya, etika, dan moral yang hanya bisa didapatkan dengan interaksi sosial di suatu area pendidikan. Meskipun banyak kelemahan dalam proses pembelajaran, Lukman mengakui bahwa pelajaran positif yang bisa diambil dari pendidikan di masa COVID-19 ini adalah kembalinya peran orang tua sebagai madrasah belajar anak-anak. Memang kalau kita membahas terkait dengan efektifkah atau tidak pembelajaran secara daring diterapkan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID ini, memang tidak bisa diukur secara sebentar terkait tempo atau terkait waktu. Memang ini membutuhkan waktu yang cukup panjang terkait kesiapan dari bagaimana sistem-sistem yang bisa dibangun oleh pemerintah, mulai dari masalah gawai, masalah perekonomian dalam membeli paket data, hingga jaringan yang bisa dibilang masih belum merata ke pelosok maupun wilayah terpencil. Dan semoga nantinya apabila memang ini diperpanjang oleh pemerintah bisa memberikan solusi terkait bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di masa pandemi COVID-19 kemarin. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang sudah kami bahas bersama Anda. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.